Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba' Allahumma ya musarrif qulub sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat pemilik seluruh alam, yang dengan pertolongan, taufik, dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan majelis kita ini. Hari ini kajian rutin tematik kita mengambil judul Jika Rasa Malu Semakin Menipis. Masya Allah, seperti yang kita tahu, malu itu bagian dari keimanan. Seperti biasa, di akhir materi akan ada sesi tanya-jawab. Tafadholna akhwat yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau bisa dengan raise hand. Baiklah, kepada Al-Ustadz Rajali Hafizullah, kami persilakan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa thalibat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita semuanya sebagai kenikmatan. Utamanya adalah taufiknya sehingga kita bisa bersama dalam satu majelis yang hakikatnya ini adalah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan menuntut ilmu. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan jika rasa malu semakin menipis, ya. Dalam bahasan kali ini, ya, walaupun kita sepertinya sedang membahas satu topik saja, yakni rasa malu, tapi sebenarnya dalam bahasan ini akan terkuak oleh kita bahwa dari rasa malu, seseorang yang memiliki rasa malu yang sempurna, maka baginya berbagai macam kebaikan dan keutamaan yang ia peroleh. Sebaliknya, seseorang yang rasa malunya menipis, ya, maka akan terkumpullah pada diri seseorang itu juga berbagai macam keburukan, ya. Apalagi kalau rasa malunya sudah hilang, ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa rasa malu itu hakikatnya adalah perangai yang mendorong seseorang itu untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, ya, yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan terkumpulnya dosa-dosa padanya, dan juga menyebabkan seseorang dari melalaikan hak-hak orang lain.
Jadi malu kalau yang selama ini kita pahami adalah hanya perkara pada sisi malu kepada manusia ya. Tentunya memang berkaitan dengan perkara-perkara perbuatan yang buruk. Namun malu ini ya ternyata merupakan bahagian dari akhlak yang utama ya di dalam Islam. Kata Nabi SAW, inna likulli dinin khuluq, ya bahwa semua agama, tiap-tiap agama itu memiliki akhlak. Ya. Artinya pada dasarnya agama-agama itu mendidik umatnya untuk memiliki akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlak dalam Islam itu adalah rasa malu. Ya. Jadi malu ini adalah akhlak utama ya, yang merupakan perhiasan bagi seseorang ya. Dan malu ini selalu berbanding lurus dengan kondisi hati seseorang. Jadi maksudnya begini, kalau orang memiliki hati yang hidup ya, sehat, bersih, maka rasa malunya pun semakin sempurna ya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang memiliki hati yang sakit ya, apalagi hatinya mati, maka habislah seluruh rasa malunya. Maka dilihat dari asalnya, malu itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah malu yang memang menjadi karakter atau bawaan dari diri seseorang. Ya, sebagaimana halnya akhlak-akhlak yang lain. Ya. Misalnya kita menemukan di satu tempat atau di satu suku tertentu mereka memiliki akhlak yang lebih baik, misalnya akhlak kelemah lembutan ya, kelemah lembutan. Mereka memiliki karakter yang lebih lemah lembut dibandingkan di tempat yang lain atau di suku yang lain. Ya, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan rasa malu, bahwa setiap orang itu memiliki kecenderungan rasa malu yang berbeda-beda. Ada orang yang pemalu sekali, ada orang yang malu saja, ada yang orang yang kurang malunya, ada yang seperti nggak punya rasa malu. Oleh karenanya kalau kita menemukan ada seseorang yang memiliki tabiat pemalu, maka ini adalah tabiat, bisa jadi adalah tabiat bawaan ya, bawaan sejak lahir. Dan kita katakan bahwa ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang yang memiliki rasa malu ya, itu berujung kepada kebaikan. Tentunya malu di sini adalah malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tidaklah bagi rasa malu itu ya mendatangkan sesuatu kecuali pasti kebaikan ya, pasti kebaikan. Kemudian yang kedua, rasa malu yang dia terbentuk dari proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran, proses seseorang mengenal Allah lebih dalam dan memahami keagungannya. Ya, misalnya dia memahami bahwa tidak ada yang terhijab dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa syai'. Ya, sungguhnya Allah itu tidak adanya ayun ya. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata-mata ya. Jadi Allah memiliki pengawasan yang detail ya, sampai lirikan mata saja Allah mengetahuinya. Wama ya, wama tukhfiyas sudur ya, wama tukhfis sudur. Dan begitu juga tidak ada yang samar bagi Allah mengetahui apa yang ada tersimpan di dalam dada ya, tersimpan di dalam hati. Jadi seseorang yang memiliki rasa malu yang merupakan hasil dari proses pembelajarannya, pengenalannya kepada Allah, kemudian
sadarlah dia bahwa Allah memiliki keagungan dan pengawasan yang detail, ya, seperti perkataan Luqman kepada anaknya ketika dia menasihati, ya bunayya, wahai anakku, uh, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Sesungguhnya apabila ada satu perbuatan, yang perbuatan itu kecil sekali, habbah, seperti partikel kecil ya, yang dia disimpan di dalam batu. Batu itu disimpan di dalam perut bumi atau di atas langit. Ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Karena Allah mengetahui perbuatan itu. Innallaha latifun khabir, karena sungguhnya itu Allah itu maha latif, artinya memiliki sifat detail, lagi maha mengabarkan. Ini nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam surah Al-Luqman. Oleh karenanya, jika seseorang pada dirinya ditemukan rasa malu, ya, yang rasa malu ini adalah buah dari keimanan seseorang karena pengenalannya kepada Allah, maka dikatakan bahwa orang ini memiliki sisi keimanan pada derajat ihsan, ya. Dan kita tahu bahwa derajat ihsan ini adalah derajat yang tertinggi. Jadi Islam, iman, ihsan. Ya. Dan malu yang tinggi adalah malu yang dijadikan Allah sebagai sebagai bagian, ya, sebagai bagian dari pelajaran atau proses yang dialami oleh seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata karena bawaan, ya, bukan semata-mata karena karakter yang dia bawa sejak lahir. Kita katakan bahwa seseorang yang memiliki rasa malu yang dia merupakan bawaan sejak lahir, ini baik. Tetapi sesungguhnya malu yang merupakan derajat tertinggi adalah malu yang merupakan buah dari proses pembelajaran seseorang, ya. Pembelajaran seseorang sehingga dia mengenal Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malu yang berasal dari karakter atau bawaan itu bisa juga menjadi pelengkap, ya, dari rasa malu yang tercipta karena sebuah proses pembelajaran. Ya. Maka kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW juga memiliki rasa malu yang merupakan bagian dari karakter bawaan. Ya. Sebutkan dalam satu riwayat bahwa malunya Rasulullah itu seperti gadis pingitan. Ya. Ya. Tapi walaupun Rasulullah memiliki tabiat malu yang merupakan bawaan, ya, bahwa Rasulullah juga memiliki malu yang merupakan buah atau proses dari kenabian beliau sebagai bentuk akhlak yang tertinggi. Maka ummahat wa thalibat rahimakumullah, ya, bahwa malu itu menjadi perintah di dalam syariat ini, ya. Menjadi perintah dalam syariat ini. Kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya. Kalau engkau nggak punya lagi rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi Rasulullah memerintahkan seseorang yang nggak punya rasa malu itu untuk berbuat segala sesuatu yang dia inginkan. Ini perintah. Sepertinya perintah, namun sebenarnya perintah ini mengandung peringatan dan ancaman. Ya. Fasna bima syi'ta. Buatlah apa yang kau mau. Artinya apa? Artinya, jika memang seseorang nggak punya lagi rasa malu, maka dia bisa berbuat sesuka hatinya. Apa saja yang dia inginkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka dia bisa melakukannya karena dia nggak punya rasa malu. Dia nggak punya rasa malu. Karena setiap perbuatan itu pasti dibalas setimpal dengan perbuatannya. Ya, baik di dunia atau di akhirat atau di dua tempat, yakni dunia dan akhirat. Inilah termasuk yang Allah firmankan, ya, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir, ya. Berbuatlah sesuka hati kalian, ya.
Sesungguhnya dia Allah itu mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Kemudian makna lainnya dari perintah isna masyi'ta, buatlah apa yang kamu mau ya. Fa'idza lam tastahi, kalau memang kamu nggak punya rasa malu. Bahwa perintah itu mengandung penjelasan, ya, mengandung arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa yang nggak lagi punya rasa malu, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, maka dia bisa berbuat apa saja yang dia inginkan. Karena biasanya seseorang yang tidak ingin melakukan sesuatu yang tercela atau yang buruk, itu faktor terbesarnya adalah terhalanginya dia oleh rasa malu. Maka kalau rasa malunya hilang atau minimal menipis, maka apalagi yang bisa menghalangi dia untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Maka kalau dilihat dari objek rasa malu itu, malu terbagi dua lagi. Ya, malu itu terbagi dua lagi. Kalau kita melihat dari sisi objeknya, kepada siapa dia malu. Ya, pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya malunya seseorang hamba jika Allah melihat dia sedang melakukan kedurhakaan, ya, sedang melakukan kemaksiatan atau menyelisih perintahnya. Ya. Ini adalah rasa malu yang merupakan buah dari mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Mengenal Allah dengan segala sisi keagungannya. Menyadari Allah bahwa Allah itu dekat dan mengawasi hamba-hambanya. Dan sekali lagi kita katakan, jika seseorang memiliki rasa malu pada objek karena Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memperoleh derajat ihsan, ya. Memperoleh derajat ihsan. Ihsan sebagaimana definisi yang kita pahami, yakni anta budallah ka'annaka tarah. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu. Fa illam takun tarah fa innahu yarok. Tapi kalau kau nggak bisa melihat Allah dalam ibadahmu itu, maka engkau meyakini bahwa Allah melihatmu. Jadi derajat ihsannya adalah derajat yang tertinggi. Ya. Orang yang sudah sampai ke derajat ihsan tentunya kalau dia beribadah, ibadahnya pasti khusyuk. Ya, pasti khusyuk. Karena bagaimana dia tidak khusyuk? Dia menyadari bahwa ibadahnya itu seolah dia melihat Allah atau Allah pasti melihat dia. Yang kedua, dilihat dari sisi objek, ya, malu itu ada malu kepada manusia. Nah, ini yang sering kita pahami ya, kalau malu pasti malunya kepada manusia. Jadi malu kepada manusia tetap berdampak kepada kebaikan. Karena jika seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, ini bisa mengekang seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya, tidak pantas bahkan. Jadi dia merasa risih kalau orang-orang lain mengetahui kekurangan dirinya. Ya. Maka seseorang yang terpelihara rasa malunya kepada sesama manusia, ya, paling tidak dia berusaha menjauhi tindak tanduk yang buruk di hadapan manusia. Ya, paling tidak itu. Maka dia pun setelah mengenali yang disebut dengan perangai-perangai yang buruk, dia tidak akan pertontonkan perangai buruk itu di hadapan manusia. Misalnya, kalau dia tahu bahwa mencela itu buruk, dia nggak akan tunjukkan celaan-celaan dia kepada saudaranya di hadapan manusia. Kalau dia tahu bahwa menggibah itu buruk, dia nggak akan menggibah di hadapan manusia. Kalau dia tahu berbohong itu adalah dosa besar, maka dia tidak akan suka berbohong, tidak akan menjadi pembohong di hadapan manusia. Intinya, dia akan menyembunyikan keburukan-keburukan yang dia miliki. Walaupun dia mungkin saja terjebak atau sering melakukan keburukan-keburukan itu. Tapi dia tidak pertontonkan kepada manusia. Artinya, karena dia masih memiliki rasa malu,
sesama manusia. Ya. Ini bukan malu yang tinggi, tetapi paling tidak kalau dia punya rasa malu kepada manusia, dia tidak akan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Karena di antara buruknya seseorang sampai seseorang itu layak diperbincangkan, digibahi, dan orang-orang yang menggibahnya tidak berdosa adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di hadapan manusia. Bahkan sebagiannya dia berbangga-bangga diri dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Misalnya seseorang dikenal sebagai peminum khamar dan dia pertontonkan perbuatan buruknya itu di hadapan manusia. Maka orang seperti ini boleh dijadikan santapan untuk pembicaraan agar orang lain tidak meniru perbuatannya. Atau orang yang sangat dikenal di kalangan manusia sebagai seorang yang suka mencabik-cabik kehormatan orang lain, ya. Maka orang seperti ini pun diperingatkan kepada yang lain agar menjauhinya. Ya, karena dia dikenal sebagai seorang yang terang-terangan melakukan keburukan. Ya. Maka kita katakan sekali lagi bahwa seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memiliki akhlak yang setinggi-tingginya, ya, dan memiliki rasa malu yang lebih sempurna daripada sekedar dia punya rasa malu kepada manusia. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini, ya, rasa malu itu semakin menipis, ya. Seiring dengan semakin besarnya pengaruh-pengaruh buruk yang membentuk perilaku dan kepribadian manusia, ya. Bahkan sebagian manusia telah hilang rasa malunya, sehingga yang terjadi adalah kemungkaran merajalela. Bahkan di perkara-perkara tertentu banyak kemungkaran-kemungkaran yang melibatkan para wanita, ya. Wanita-wanita muslimah, ya, yang menjadi kontributor utama dalam menunjukkan perilaku-perilaku buruknya. Kenapa? Karena sudah tercabut rasa malunya. Akhirnya keburukan itu pun menjadi sesuatu yang biasa, bahkan bisa berubah menjadi sebuah kebanggaan yang dianggap hal yang baik-baik saja. Lihatlah di zaman ini, ya, kebohongan itu dianggap sebagai sebuah keahlian dalam bersiasat atau dalam bersilat lidah, misalnya. Buka-buka aurat dianggap sebagai lambang kehidupan modern, ya. Bahwa semakin tersingkap, semakin diungkap aurat itu, maka dianggap semakin modern, ya. Kebarat-baratan, intelektual dan semacamnya. Kemudian kebiasaan merusak kehormatan orang lain itu dianggap sebagai satu bentuk pembelaan diri, ya. Atau bisa jadi dianggap sebuah transparansi. Ini disebabkan apa? Karena disebabkan sudah hilangnya rasa malu, ya. Akhirnya pun orang-orang menjadi berbangga diri dengan perkara-perkara yang buruk, yang itu melingkupi ruang hidup, ya, ruang dari kehidupan kita sehari-hari. Bukankah di zaman ini orang-orang yang memiliki kepribadian di sebahagiannya karakter-karakter yang mulia justru dianggap sebagai orang yang aneh, ya. Orang sekarang kalau jujur itu dianggap aneh sama orang-orang yang biasa berkhianat, ya. Orang sekarang menjadi pendiam itu dianggap aneh sama orang yang paling banyak bicara, ya. Orang sekarang kalau pemalu itu dianggap kuper, ya, oleh sebagian orang. Orang sekarang semakin rapat nutup aurat dianggap kuno sama orang-orang yang nggak mengenal mana aurat, ya. Jadi kehidupan kita sudah seperti ini, dan terkadang kita yang sudah belajar agama pun akhirnya banyak kalah, ya, dengan suasana atau
budaya yang tercipta di lingkungan kita. Oleh karenanya mengungkap definisi rasa malu ini dan eh, pilar-pilar yang menguatkannya atau keutamaan-keutamaan dari rasa malu itu, kemudian akibat yang ditimbulkan dari menipisnya rasa malu itu, hendaklah sering-sering kita bicarakan untuk menjadi penguat kita, ya, sehingga seseorang yang ingin memiliki kepribadian yang dibingkai oleh rasa malu itu menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih percaya diri, sehingga suasana lingkungan yang merusak tidak membuat kita menjadi orang yang terombang-ambing, ya, sehingga menjadi latah menanggalkan sebagian rasa malu kita. Wal'iyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah selalu menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga rasa malu. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya. Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Bagi akhwat yang ingin bertanya, tafadolna untuk raise hand atau menulis di kolom chat atau bisa di japri para admin ya. Tamam, pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz minta nasihatnya Ustadz. Bagaimana idealnya menjaga kehormatan diri dari seorang wanita atau seperti batasan-batasan seorang wanita yang menjaga kehormatannya di tengah-tengah gempuran sosial media, di mana seorang wanita tidak malu lagi mempertontonkan auratnya, bahkan mempermalukan diri sendiri dengan berjoget-joget. Dan itu dianggap lumrah atau biasa. Jazakallah khair Ustaz. Uh, Innalillahi wa inna rajiun, ya. Jadi sebenarnya untuk ukuran rasa malu, ya, menjaga kehormatan diri baik pria, wanita, ya, atau siapa saja sebenarnya sudah cukup komplit, ya, di dalam agama ini, ya. Syariat telah mengatur sedemikian lengkapnya, ya, khususnya kepada wanita, ya. Wanita, apalagi wanita muslimah, ya, kehormatan dia adalah rasa malu, ya. Wanita itu yang paling terbaik adalah yang paling tinggi rasa malunya. Semakin tinggi rasa malunya seorang wanita, pasti dia semakin terhormat, ya. Semakin mulialah dia. Sebaliknya kalau wanita mulai menipis rasa malunya, semakin menipis rasa malunya, semakin rendahlah dia. Ya, semakin rendahlah dia. Oleh karenanya, banyak orang yang karena dangkalnya pengetahuan dia terhadap masalah kehormatan diri, ya. Kalau kita perhatikan, ya, banyak orang menggadaikan kehormatan wanita yang sesungguhnya, yakni rasa malu itu, dengan perhiasan-perhiasan atau hadiah-hadiah yang dijanjikan. Ya, kalau kita dengar, ya, dari berbagai media, misalnya tentang kontes-kontes wanita, ya, menjadi Miss Universe, ya, menjadi Miss Indonesia, yang menjadi gadis bujang, bujang gadis dan seterusnya, itu kan hakikatnya adalah eksploitasi dari kehormatan seorang wanita, ya. Dan otomatis orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang sengaja membuang, ya, kehormatan dirinya yang dia bawa sampai ke akhirat, diganti dengan semacam apresiasi yang sebenarnya kadarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kehormatan yang dia miliki, yang bawaan dari Allah yang menciptakannya. Oleh karenanya kita lihatlah wanita, ya, dia dalam urusan ibadah saja Allah jaga sedemikian rupa karena mulianya wanita itu, ya. Sampai-sampai wanita tidak dibebankan untuk sholat ke masjid. Wanita itu sholat di rumah itulah yang terbaik, ya. Di rumah pun masuk ke dalam, lebih ke dalam, itulah yang terbaik. Seandainya wanita itu pun hadir di dalam sholat berjamaah di masjid, ya, wanita tidak mengeluarkan suara, ya, sampai mengingatkan imam saja dia tidak dengan suara tapi dengan tepukan, ya. Sampai-sampai wanita yang bernikop ketika dia di masjid yang seharusnya dia sholat
buka nikob, tapi jika dia khawatir banyaknya lalu lalang lelaki ajnabi ya, lelaki asing, maka dia tetap pakai nikob. Ya, wanita yang terbaik dalam sop-sop sholat itu adalah yang paling belakang, artinya yang paling jauh dengan lelaki lawan jenisnya. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sebegitu perhatiannya terhadap kehormatan wanita. Oleh karenanya kita tidak mungkin membicarakan satu perangkat apa saja yang cara-cara menjaga kehormatan wanita, karena memang Islam sudah sangat lengkap mengatur hal itu. Dan biasanya memang seseorang itu akan tumbuh rasa malunya dan mengerti bahwa dia memiliki eh, mahkota yang besar, mahkota yang tidak ternilai oleh apapun, yakni rasa malu itu yang dititipkan dari robnya dan dari agama yang mulia ini, apabila dia memang memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang itu. Ya. Karena diharapkan wanita-wanita yang mempelajari agamanya secara mendalam, semakin dalam dia semakin sadar bahwa sungguhnya Islam ini betul-betul begitu memuliakan dirinya ya, begitu memuliakan kehormatan seorang wanita ya. Bagaimana dia justru ingin merusak atau menanggalkan sebagian rasa malunya ya. Sebaliknya, biasanya wanita-wanita yang menipis rasa malunya ya, itu adalah wanita-wanita yang memang tidak memiliki pengetahuan yang memadai ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oleh karenanya mungkin kita marah ya kalau melihat sebagian saudara kita yang sengaja mempertontonkan auratnya ya, berlaku tidak terpuji ya, tidak layak sebagai seorang wanita, tetapi mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul eh, diselimuti oleh kebodohan yang nyata ya, kebodohan yang sangat besar ya. Mungkin saja di antara kita adalah orang yang bisa menjadikan mereka ladang dakwah kita ya. Jangan dikecam ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang hanif ya, hatinya baik, tetapi karena kebodohan itulah yang membuat dia berperilaku seperti itu. Apabila ada kemungkinan kita eh, bertemu dengan mereka atau di antara orang-orang yang kita kenal punya perilaku seperti itu, maka rangkullah dia, ya, gandenglah dia, sayangi dia, kemudian kan ajarkan kepada dia bahwa wanita itu memiliki kehormatan ya, kemuliaan yang didapat dari rasa malu, dan apa yang dilakukan itu adalah perkara yang membuat rasa malunya hilang ya, dan akan datanglah segala macam keburukan dan kehinaan yang menimpa orang-orang yang menanggalkan rasa malunya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menulis di sosmed keluhan-keluhan rumah tangga atau hal-hal lain di dalam kehidupannya di status WhatsApp ataupun jenis-jenis sosmed lainnya. Apakah ini juga berhubungan dengan rasa malu? Apakah ini juga disebut hilang rasa malu? Adab yang bagaimana sebaiknya seorang muslimah bersosial media, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, nah, tentu ya yang digambarkan itu adalah bahagian dari hilangnya rasa malu ya, dan ini sebentuk kebodohan yang nyata ya. Bahwa media sosial hanya alat ya, alat baik atau buruknya, halal atau haramnya itu bergantung pada muatannya ya. Maka kita katakan media sosial dia tidak baik secara mutlak, tapi dia juga tidak buruk secara mutlak. Baik dan buruk itu tergantung eh, kontennya ya. Oleh karenanya seorang muslimah ya khususnya, dia sadar bahwa media sosial itu mau dia bawa kemana ya, dan apa yang mau dia dapat dari media sosial itu. Kalau memang dia seorang muslimah yang mengerti manfaat, tentu dia ingin menjadikan setiap media sosial yang yang dia ada di dalamnya, dia hanya mencari manfaat, hanya selalu mencari manfaat. Adapun sesuatu di luar manfaat itu, maka dia akan upayakan untuk menghilangkannya. Nah, ketika seseorang telah mengetahui bahwa
mengeluh kepada manusia, ya, apalagi dia mengumbar-umbar masalah-masalah kehidupan dirinya, apalagi kehidupan yang paling sensitif, yakni kehidupan rumah tangganya, dia obral di media sosial, ya tentunya ini kehilangan rasa malu yang besar ya. Bagaimana seorang mengeluhkan urusan rumah tangganya di khalayak atau di publik yang nggak ada batasnya orang bisa melihat dan menelusurinya. Seorang muslimah tentu kalau dia memiliki masalah, lebih layak dia menangis di hadapan Robnya. Ya. Lebih layak dia mengeluh, ya merintih di hadapan Tuhannya yang pasti, ya Robnya mendengar, ya mengerti, memahami, dan akan menolongnya daripada dia mengumbar-umbar kepada orang lain. Kalau di hati kita masih ada tersimpan sebongkah keinginan ya untuk mendapatkan pujian, ya ingin mendapatkan respon yang besar dari publik, dari orang lain, ini susah ya kalau misalnya kita masih menyimpan sebongkah itu dari dalam hati kita, maka kita sulit akan menjadi ikhlas ya. Karena kita selalu menjadikan orang lain itu ukuran ya, kita mau baik atau buruk. Ya, seharusnya tidak begitu ya. Seorang mukmin itu harus benar-benar menyandarkan semua kebaikan dia kepada Rob yang memberikan penilaian dan yang memberikan pahala serta balasan nantinya kepada dirinya. Begitu juga dia tidak melakukan, tidak jadi melakukan keburukan, itu semata-mata karena rasa malunya terhadap Robnya gitu. Bukan ukurannya bukan manusia ya. Maka perhatikanlah orang-orang yang salah bermedia sosial. Di antara kesalahan itu adalah dia memiliki perilaku-perilaku yang buruk hanya untuk mengejar like-nya orang ya, atau dia banyak membuat celotehan-celotehan nggak berguna, atau dia mengekspos masalah-masalah yang dia hadapi di media sosial. Ini menunjukkan orang ini ada masalah di hatinya. Bisa jadi dia bodoh benar terhadap agama, bisa jadi dia orang yang sudah mengerti tetapi kalah dengan hawa nafsunya atau kalah dengan kekotoran hatinya, dan ini adalah pangkal dari eh, kebinasaan yang akan menghampirinya. Ya. Berikanlah nasihat kepada diri dan orang lain dalam perkara ini. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, Ana dengar sekarang dunia medis, ibu-ibu yang tidak bisa memiliki anak bisa diberikan obat dan terapi khusus yang membuat si ibu bisa menghasilkan ASI. Kemudian ibu-ibu ini bisa mengadopsi bayi yang benar-benar tidak ada hubungan darah dan menyusuinya, sehingga si bayi nantinya bisa menjadi mahram bagi si ibu dan keluarganya. Bagaimana hal ini dalam pandangan agama kita? Apakah diperbolehkan, Ustadz? Jadi bayi ini bayi orang lain, terus diadopsi, tapi distimulan bahwa seorang ibu itu bisa mengeluarkan ASI dengan mungkin terapi hormon ini ya Ustadz ya. Jadi nanti bayi yang diadopsi ini nanti akan disusui dari ibu itu sehingga menjadi mahram dari ibu itu atau jadi mahram bagi ayahnya nantinya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, ini sesuatu yang sudah diatur di dalam agama ya. Dalam pembahasan fikih munakahat misalnya, fikih yang mengatur masalah pernikahan, ya, bahwa di antara mahram ya, di dalam syariat adalah mahram rodoah ya, mahram karena sesusuan. Ya. Ini maksudnya adalah seorang anak yang hukum asalnya bukan mahram dia, tetapi karena dia menyusu, minimal dalam pendapat yang terkuat adalah 5 kali susuan dalam posisi setiap menyusu dia kenyang, maka otomatis anak yang disusui itu menjadi anak susuannya ya. Dan ini sudah berlaku sejak zaman sebelum Rasulullah SAW diutus ya untuk umatnya dalam kerangka syariat Islam ya. Ya Rasulullah SAW pun
di zaman waktu beliau dilahirkan itu terbiasa selalu memakai ibu susuan ya. Kita tahu bahwa ibu susuan beliau diantaranya adalah uh, Halimatus Sa'diyah ya. Dan itu budaya yang ada sejak sebelum Islam ya. Begitu juga beberapa orang seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau adalah seorang pemuka tabi'in yang saya lupa nama ibunya ya. Beliau ini adalah anak dari budaknya Ummu Kalsum ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maaf ya, bukan Ummu Kalsum, Ummu Salamah ya, istri dari Rasulullah SAW. Di mana Hasan Al Basri rahimahullah taala juga disusui, sehingga para ulama menyebutkan bahwa di dalam darahnya Imam Hasan Al Basri itu mengalir darah nubuah, artinya ada susu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi ibu susuannya. Oleh karenanya ini adalah perkara kontemporer ya. Kalau misalnya ada terapi hormon yang menyebabkan seorang wanita bisa keluar air susunya yang bisa dia gunakan untuk menyusui anak angkatnya ya, anak adopsinya, sehingga anak itu menjadi anak susuan. Ini adalah perkara yang insya Allah, alhamdulillah, tidak ada yang melanggar di situ ya. Kalau memang seseorang mengadopsi anak, kemudian anak itu disusui sesuai dengan aturan syariat bahwa dia menyusui minimal 5 kali susuan dalam keadaan kenyang, maka otomatis ini menjadi anak susuannya dan menjadi saudara sesusuan jika yang mengadopsi ini memiliki anak-anak kandung lainnya. Dan juga berdampak kepada mahram seperti yang ditetapkan dalam mahram pada anak kandung ya. Ada anak kandung, kemudian saudara-saudara mahram lainnya. Wallahu a'lam. Tamam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz izin bertanya, pelaku maksiat yang belum diberi hukuman di dunia akan dipermalukan di padang mahsyar, disaksikan oleh seluruh manusia dan jin yang ada di sana, termasuk dosa-dosa yang selama ini masih Allah tutupi. Lalu bagaimana apabila pelaku maksiat itu telah bertobat? Apakah masih tetap akan dipermalukan di padang mahsyar? Ini bahasan yang dibahas oleh para ulama ya, ada ikhtilaf di dalamnya, tetapi yang paling kuat adalah bahwa seorang yang telah bertobat maka dosa-dosanya tetap ditunjukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa diketahui oleh yang lainnya. Dan ini yang disebut dengan hisab yasira, jadi hisab yang ringan, di mana seorang hamba tetap dipertontonkan pada dia perbuatan-perbuatan buruknya, bahwa dia pernah melakukan ini, melakukan itu dan ini, tetapi dia sudah bertobat darinya sebelum dia meninggal dunia. Maka ini keluar dari bahasan tentang seorang yang dipermalukan ya, dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk yang lain untuk dosa-dosa tertentu juga ya, tidak semua dosa ya. Artinya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di mana dia masih memiliki rasa malu pada manusia, dia tidak pertontonkan, maka hukum asalnya adalah Allah menutupinya ya, Allah menutupinya sampai menunggu dia bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dosa-dosa itu sudah dia tobati, maka tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Wa rabbuka wala rabbuka bidzalamin lil abid ya, bahwa sungguhnya Tuhanmu, Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun ya. Maka yang ditanyakan ini ya, jawabnya adalah Allah tidak akan mempermalukan seorang hamba yang dia sudah bertobat ya sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz minta nasihatnya. Saya mengikuti satu kelas.
Di dalam kelas itu saya merasa paling tidak pintar, dikarenakan teman-teman saya sudah lebih dari saya karena ini kelas kesekian mereka. Setiap masuk kelas saya merasa malu, sampai di satu titik saya merasa sudah merusak kehormatan diri saya sendiri. Kata lainnya mempermalukan diri sendiri. Misal, saya berhenti karena menjaga kehormatan saya, karena tidak mau mempertontonkan diri sendiri lagi. Dan saya masih tetap semangat belajar dan mencari kelas lain yang sesuai kemampuan saya. Apakah saya salah, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Eh, iya, jadi rasa malu yang dimaknai tadi ya, keluar dari kelas, satu kelas karena merasa paling levelnya paling bawah ya, tidak tepat ya kalau misalnya ini dimaknai sebagai bentuk rasa malu untuk menyelamatkan kehormatan diri ya. Karena di antara anjuran seseorang menuntut ilmu itu adalah dia bersabar ya. Kemudian dia menghina-hinakan diri. Jadi menghinakan diri yang diperbolehkan di dalam agama ini adalah ketika menuntut ilmu. Seseorang yang menghinakan dirinya ketika dia menuntut ilmu dalam artian dia terseok-seok, dia bersusah payah, maka setelahnya Allah akan membalas dia menjadi seorang yang mulia ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para ulama dahulu pun menuntut ilmu itu terseok-seok ya, susah payah. Nggak ada orang alim di muka bumi ini yang ongkang-ongkang ya, ongkang-ongkang. Orang mau bisa bahasa Arab aja kalau dia masuk pesantren itu jungkir balik ya. Anak pesantren berbeda dengan anak-anak yang sekolah di luar ya. Anak pesantren tuh pasti dia punya sandungan-sandungan yang besar ya. Ada anak-anak yang biasa tidur ber-AC di pesantren dia tidur hanya pakai kipas ya. Anak-anak yang di rumah bisa milih-milih makanan yang dia suka, di pesantren dia hanya makan tahu dan tempe. Banyak perkara-perkara yang dihadapi itu baru kelas tolibul ilmi anak-anak kecil ya, kelas paling bawah. Apalagi para ulama dahulu dalam menuntut ilmu ya, mereka bersusah payah ya. Kita tahu di zaman tabi'in orang-orang menuntut ilmu sampai harus tidak makan beberapa hari ya. Dia kumpulin uang untuk bisa melakukan perjalanan menemui gurunya ini dan itu. Nah, oleh karenanya di zaman ini seburuk-buruknya menuntut ilmu, serendah-rendahnya tetap aja nggak akan bisa menyamai bagaimana perjuangan dan sakitnya menuntut ilmu di zaman-zaman di masa lampau. Oleh karenanya, jika kita berada di satu sel, di satu kelas, yang dimana kita termasuk orang yang paling bawah levelnya, ya, eh, tentu memang orang tidak menghina pun kita sudah merasa minder. Merasa minder ini bagian dari waswas syaitan ya. Syaitan pasti bisik-bisikin ke kita bahwa lihatlah kamu yang paling bodoh di sini, keluar saja begitu. Ya, mudah-mudahan saja kalaupun keluar akan mendapatkan kelas yang lain yang disebut tadi mencari kelas yang setara ya. Mudah-mudahan, tapi kalau tidak maka perangkap setan sudah berhasil untuknya bahwa dia keluar dari kelas itu dan akhirnya dia tidak menemukan kelas lain dan dia akhirnya terluput dari kemungkinan dia bisa lebih baik ya. Dan yang dimaksud kelas di sini tentu banyak ya. Bisa jadi orang keluar dari kelas tahsin ya, mungkin bacaan dia paling dangkal dibanding yang lain atau kelas bahasa Arab atau kelas-kelas yang lain. Tapi nggak bisa ini dimaknakan sebagai bentuk penyelamatan diri ya, menjaga kehormatan diri karena ini adalah urusan menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang sudah tidak punya rasa malu atau putus rasa malunya? Ya, Rasulullah saja sudah gitu ngomongnya ya. Rasulullah aja sudah begitu ngomong, idzalam tastahi, kalau kau nggak punya rasa malu lagi, pasna bima syi'ta ya, maka lakukan apa yang kau mau. Ya. Tapi kalau kita temuin ada orang yang sebegitu jeleknya ya rasa malunya, maksudnya sudah seperti hilang, jangan cepat-cepat lah ponis dia hilang ya, belum tentu, bisa jadi masih ada yang belum hilang. Ya ini mungkin kalau memang kita punya kemampuan untuk mendekati ya, merangkul ya, bersabar, maka lebih baik adalah
tetap berupaya untuk bisa memberikan nasihat padanya. Karena kita bukan nabi ya yang bisa mengerti seseorang itu kapan dikatakan sampai betul-betul hilang rasa malunya. Sesungguhnya hidayah atau taufik sehingga orang itu berubah ya, itu bisa saja datang kepada siapa saja. Ya. Bahkan seseorang yang awalnya dia soleh, soleha, ya bisa saja dia terjungkal ya, malah justru dia mengalami futur dan hilang dari peredaran dakwah ya, peredaran belajar agama. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah masuk dalam level kejahatan tingkat tinggi ya, tiba-tiba dia eh, bangkit dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah menjadi orang yang baik gitu. Oleh karenanya sering-seringlah bersangka baik kepada orang-orang yang kelihatannya begitu buruknya ya. Siapa tahu dia adalah ladang amal kita ya. Karena kesantunan kita, karena kita melihat orang itu dengan sebentuk kasih sayang ya, kasihan, terus akhirnya dia bisa dapat petunjuk melalui kita ya, bukankah kita sudah mengumpulkan satu ladang amal yang besar buat kita ya. Tentunya kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang nggak mungkin lagi ya karena kita lihat kita pun nggak mampu, nggak mungkin lagi ya paling tidak kita berusaha tidak terpengaruh olehnya. Ya. Kita pun menjauh ya untuk menghindari keburukan yang berasal darinya. Itu saja. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, apakah sifat malu dari seseorang bisa menjadi barometer keimanan yang ada di dirinya? Sebagai contoh, semakin tidak tahu malunya orang itu, maka imannya sedikit. Jazakallah khair Ustadz. Oh ya, tentu ya. Malu itu berbanding lurus dengan keimanan ya. Kan malu itu kan cabang dari iman ya. Semakin tinggi rasa malu, semakin tinggi keimanan. Cuman kita bisa bedakan tadi, kalau memang merasa malu itu hanya sebatas pada tabiat yang dia bahas sejak lahir, maka ini tidak termasuk ya. Maksudnya tidak berkorelasi kuat terhadap keimanan seorang. Tapi kalau rasa malunya itu bersumber dari proses pembelajaran dia setelah dia belajar agama lebih dalam, dia mengenal Allah, dia takut bermaksiat karena dia tahu pengawasan Allah, maka ini yang dimaksud dengan rasa malu yang berkorelasi langsung kepada keimanan seorang. Ya, seorang yang sampai tingkatnya punya rasa malu kepada Allah, maka dipastikan keimanan dia pasti tinggi ya. Keimanannya tinggi. Oleh karenanya inilah yang sedang kita pupuk ya. Kita berusaha supaya rasa malu kita itu bukan levelnya bukan hanya malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Dalam istilah ilmu tauhid itu muraqabatullah ya. Muraqabatullah artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan level ini ya sehingga rasa malu kita itu di puncak-puncaknya rasa malu yang menyebabkan keimanan kita semakin tinggi ya. Allah alam. Nah, Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah di dalam Islam seorang suami diperbolehkan memukul istrinya? Iya, memukul di dalam rumah tangga yang memukul hukum asalnya boleh setelah melakukan melakukan tahapan sebelumnya ya. Jadi tahapan sebelumnya itu adalah nasihat ya. Kemudian jika istri masih nuzus ya, masih durhaka, maka dia misahkan dari tempat tidur ya, berpisah dari tempat tidur. Masih juga bandel, maka dia boleh pukul ya. Nah, pukul yang dimaksud sebenarnya adalah pukulan yang tidak mencederai ya, tidak mencederai dan memang biasanya pukulan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang tidak biasa dipukul ya. Tapi kalau memang sudah biasa pukul-pukulan ya tentunya pukulan kecil itu menjadi sesuatu yang lucu saja. Oleh karenanya kan yang harus dijaga sebenarnya kalau misalnya di dalam sebuah rumah tangga apa-apa bisa diselesaikan dengan komunikasi, seharusnya tidak sampai pada pukulan ya. Seorang istri
banyak mendengar ketika dinasihati suami, ya, suami pun menjadi bijaksana sebagai seorang pemimpin, ya, tidak semena-mena, maka akan terciptalah suasana komunikatif di dalam sebuah rumah tangga dan menyelesaikan masalah akan lebih mudah, ya. Tetapi kalau pukulan dijadikan satu-satunya cara untuk menyelesaikan setiap pertikaian, maka ini bencana ya dalam rumah tangga, nggak benar. Tidak boleh, apalagi pukulan yang dimaksud adalah pukulan melampiaskan kemarahan, ya. Pukulan menampar, pukulan antukkan ke dinding. Nah, ini namanya bukan pukulan yang dimaksud dalam tahapan-tahapan penyelesaian masalah tadi. Tapi pukulan ini adalah sudah pukulan kebencian dan ini tidak dibenarkan. Nah, Ustadz, pertanyaan terakhir. Ustadz, kita akan dibangkitkan dengan tidak memakai pakaian. Di mana rasa malu kita pada saat itu? Apakah orang-orang yang beriman akan segera diberikan pakaian setelah dibangkitkan? Jazakallahu khair, Ustadz. iya, jadi dibangkitkan seorang dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Ini keluar dari bahasan ini ya, bahwa ini adalah semacam ketetapan dan ujian yang Allah perlakukan buat hamba-hambanya. Memang ini sesuatu yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang lelaki dan perempuan mereka tidak berpakaian selembar pun, ya? Apakah sesama mereka tidak saling lihat, ya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak akan ada saling melihat karena setiap manusia disibukkan dengan dirinya sendiri, ya. Sebagaimana kita kalau dihadapkan pada perkara yang huru-hara saja semacam gempa, ya, kita berlari keluar dari gedung, maka kita hampir tidak sempat melihat kanan dan kiri, ya, karena kita hanya memikirkan fokus pada keselamatan. Begitu juga seseorang yang sudah digiring di padang mahsyar, maka tidak ada pikiran manusia kala itu untuk lihat sana sini, ya. Habislah semua eh, nafsu, keinginan dan seterusnya. Keinginan manusia satu hanya memikirkan keselamatan mereka, ya, memikirkan keselamatan dan menyesali setiap perilaku-perilaku yang membuat mereka menyesal di hari itu. Maka ini tidak masuk dalam bahasan malu, tetapi bagian dari ujian, ya. Allah ingin menunjukkan bahwa dahulu kalian lahir telanjang dan sekarang dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Setelahnya tentu kita mengetahui pada sisi pendalilan yang banyak, seorang yang telah masuk ke dalam surga, maka mereka diberi pakaian yang indah, ya, dari sutra-sutra, ya, pakaian-pakaian yang indah, yang menyenangkan dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian juga penduduk neraka, ya, di antara mereka memakai pakaian yang terbuat dari api, ya, yang menyebabkan semakin menderita dan tersiksanya orang-orang yang mendapatkan balasan dari keburukan yang dia lakukan, ya. Wallahu taala alam, ini adalah bahagian dari rahasia dan hikmah yang Allah miliki. Nah, Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Fadol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. Iya. Jadi ummahat wa tholibat, ya, rahimakumullah, ya, kita telah membicarakan bahasan tentang malu, ya, yang memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat ini, ya. Apalagi bagi seorang wanita muslimah, ya, malu itu merupakan mahkota bagi kehidupannya. Jadi jika seorang wanita sudah menipis rasa malunya, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Kita bisa melihat, ya, di berbagai negeri, di mana saja, di mana para wanitanya mereka kurang rasa malunya, maka kita lihat pasti keadaan negerinya itu banyak kerusakan, ya. Sebaliknya jika keadaan wanita di satu negeri, ya, mereka adalah wanita-wanita yang dipenuhi rasa malu, maka terciptalah tatanan kehidupan yang indah. Bandingkan saja misalnya negeri kerajaan Saudi Arabia dengan negeri-negeri Eropa, ya, di mana tatanan kehidupannya, perhatikan kerusakan yang terjadi di dalamnya
perhatikan ya. Bagaimana akan bisa kita samakan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, dihinggapi rasa malu yang besar ya, menutup aurat sampai wajah mereka ya, maka terciptalah satu tatanan yang indah dalam kehidupan mereka. Bandingkan dengan negeri-negeri Eropa di mana wanita-wanitanya membuka aurat ya dan berperilaku selayaknya bukan seorang wanita, maka terciptalah kerusakan-kerusakan yang banyak. Maka di antara pesan dari orang-orang yang mulia sebelum kita ya, yang berkaitan dengan rasa malu ini, mereka mengatakan hidupkanlah rasa malu. Dengan cara apa? Dengan cara seringlah berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu ya. Karena orang-orang yang jadi teman-teman kita berkumpul tuh kalau mereka memiliki rasa malu, maka kita pun akan eh, mendapat semacam sugesti untuk memiliki rasa malu juga. Tapi kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang rasa malunya kurang atau bahkan rasa malunya sangat tipis, maka dipastikan ya lambat laun ya rasa malu kita juga semakin menipis ya. Hidupkanlah hati ya dengan kemuliaan, yakni dengan memiliki rasa malu. Karena kalau rasa malu itu sudah sirna dari dalam hati, maka sudah dipastikan kebaikan apapun tidak lagi dimiliki oleh seseorang. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kehidupan kita ya dengan selalu mendidik kita memiliki rasa malu ya, dan kita dihiasi dengan akhlak mulia ya, dihiasi dengan rasa malu sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala membawa rasa malu itu sebagai bentuk dari ketakwaan yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiq. Semoga Allah senantiasa memberikan banyak kebaikan kepada Ustadz berserta keluarga. Allah limpahkan kasih sayangnya kepada Ustadz dan keluarga. Jazakunallah khair akhwat, barakallahu fikunna. Seseorang yang memiliki rasa malu akan terbentengi dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. Demikian pula dia akan malu jika meninggalkan ketaatan karena malu kepada Allah akan memberinya begitu banyak kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua rasa malu rasa malu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan hilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa